يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang tips hidup sehat, merawat jiwa dan raga. Alhamdulillah bisa duduk di majelis ilmu. Ini nikmat karena gak semua orang dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Dan mungkin dalam sepekan, malam inilah kita baru duduk di majelis ilmu. Jadi nikmat bisa duduk yang semacam ini. Karena duduk yang semacam inilah yang sebenarnya kehidupan. Jadi banyak orang itu hidup tapi sejatinya mati. Banyak orang itu mati tapi ternyata hidup. Lah alangkah indahnya kita hidup dan benar-benar hidup. Ya, hidup dan benar-benar hidup. Karena seringkali yang hidup ini enggak hidup. Hidup itu bagaimana? Hidup itu kalau ngerti siapa yang ngasih hidup. Hidup itu kalau paham bisa hidup hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ditolong Allah yang enggak bisa hidup. Hidup itu bukan dengan usaha, tapi hidup itu anugerah. Sehingga dalam hidup gak ada kesombongan. Itu baru namanya orang hidup. Nah seringkali enggak. Kita ini kelihatannya hidup ternyata mati. Boleh saya nanya? Boleh. Kalau lidahnya mati, bisa enggak merasakan nikmatnya kopi? Gak bisa ya? Nas'allahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sehat semua. Kalau lidahnya mati nggak bisa merasakan nikmatnya kopi. Kalau matanya mati nggak bisa melihat keindahan dunia ini. Betul? Nah kalau hatinya yang mati, nah ini yang paling mengerikan. Kalau hatinya yang mati, baru mata saja kalau matanya mati, matanya rusak. Ini yang indah nih nggak kelihatan. Padahal jelas-jelas indah itu enggak kelihatan. Masuk majelis Ar-Raudhah, begitu lihat Ustadz Iis kok elek men. Saya mau nanya, itu yang salah Ustadz Iisnya atau yang lihat? Yang lihat, mau genang ganteng kayak gini. Walaupun sama saya beda tipis. Tergantung mata yang melihat. Kalau kata istri saya ya mesti ganteng saya. Kalau nanti kata istrinya Ustadz Iis yang ganteng Ustadz Iis nanti menikah aja belum. Mata ini kalau enggak sehat, mata ini kalau rusak, mata ini kalau mati, semua yang bagus enggak kelihatan. Lah kalau hati yang rusak, hati yang mati, apa yang terjadi? Ngeri. Enggak bisa lihat Allah. Enggak bisa melihat Allah, kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, kekayaannya Allah, kasih sayangnya Allah, perhatiannya Allah. Maha penuh janji, Allah maha memenuhi
janji, nggak bisa lihat. Jadi hidupnya, ya tahu ikan dikeluarkan dari akuarium terus ditaruh di lantai gitu. Gimana itu? Nih hati kalau mati begitu, ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Yang menghidupkan hati apa? Ya duduk semacam ini. Duduk semacam inilah yang buat hati jadi hidup. Hatinya jadi seger, hatinya jadi sehat, hatinya jadi paham, hatinya jadi kuat. Kenapa? Karena dikasih makan. Jadi makanannya hati ya itu. Kenapa tadi saya banyak doa minta sehat? Ya, karena banyak orang sakit nih. Pancaroba, panas, dingin, banyak orang yang tergeletak sakit. Banyak juga saudara-saudara kita yang sakit. Adik ipar saya juga lagi sakit. Kemudian relawati kita yang salah satu relawati utama di sini Mbak Fiah juga lagi sakit. Ya kita doakan. Nah, belum lagi hati yang sakit. Masya Allah, gak ketokan. Ketoknya waras kabeh. Alhamdulillah. Betul ya? Kelihatannya kita ini sehat semua. Tapi kok kita dicek betul ke laborat ternyata ini kan kelihatannya sehat semua ya. Insya Allah sehat betulan. Nah tapi dohir yang sehat ini dohir ya. Fisik yang sehat begitu cek laborat kaget. Kolesterol. Asam urat. Ternyata darah tinggi. Itu baru yang dohir. Getih gitu, darah. Dohir atau enggak dohir? Dohir. Begitu dikeluarkan dicek penyakit kita kelihatan. Lah kalau hati kita ini dicek kira-kira penyakitnya kayak apa ya? Masya Allah, iri, dengki, sombong, sok, macam-macam. Ya nggak terima direndahkan, nggak terima dicaci, nggak terima dihina, nggak terima dimaki, nggak terima direndahkan, nggak terimonan gitu ya. Kemudian asyak, ragu sama Allah Ta'ala, ngerinya luar biasa. Karena banyak yang sakit. Nah karena saya sadar saya banyak penyakit di diri saya minta sehat. Nah kalau jenengan nggak pengen sehat ya wallahu a'lam. Nah saya ngajak yang mau saja, yang mau sehat bareng sama saya. Nah, ini lagu yang begini itu kita ajarkan ke keluarga kita, anak-anak kita. Jadi lidahnya itu keluarnya bagus. Anak-anak sekarang ini wallahu a'lam yang dikeluarkan kadang lagu yang keluar tuh dari mulutnya kalimat mungkin yang nggak bagus. Naudzubillah min dzalik. Dulu kita waktu kecil lagu-lagunya walaupun lagu anak-anak tuh bagus-bagus loh. Leri ler, tanduri wesumiler. Ya kan? Dikeluarkan bagus. Ada lagi, balonku ada 5. Terus rupa-rupa. Terus merah. Terus meletus. Dong. Sangat gue pegang bagus toh. Bagusnya di mana? Tuh loh kalau meletus 1 kamu sedih. Jangan sampai yang 4 akhirnya meletus. Dijaga yang masih ada, jangan disia-siakan. Nah sehat semuanya. Iki ora bedos siji dur kacau papat bedos ke sisan loh. Kadang kan begitu. Ini tidak diajari kalau ada yang satu bagian di diri kita ini rusak, yang enggak rusak dijaga. Nasihat. Di sini senang, di sana senang. Saya belum pernah ketemu sampai hari ini cari lagu judulnya di sini sumpok, di sana susah, di mana-mana hatiku kacau. Enggak ada. Yang ada di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalimat-kalimat yang indah. Ini kalau kita enggak ngajari anak kita, nanti yang rugi kita sendiri. Perdengarkan yang begini, yang keluar doa kok. Yang keluar doa. Ya maulidal Mustafa yalli maqamak azim. Ya maulidal Mustafa yalli maqamak azim. Asa bijahin nabi يحصل شفاء للسكين
قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للسقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم الله 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 يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسكين عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسكين. Ya, doakan ini karena doakan orang semua. Banyak yang sakit, benar. Saya banyak terima WA orang minta doa, keluarganya lagi sakit, bapaknya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit. Sebab waktu sehat gak pernah minta ngomong, Bib umumkan saya sehat, gak ada. Kalau sakit pengumuman semua, kalau sehat gak pengumuman. Ya kita doakan. Bisanya kita kan mendoakan. Lain dokter bagiannya upaya mengobati. Tapi kalau dokter berupaya, kalau Allah gak turunkan obatnya ya gak sembuh. Nah obatnya turun gara-gara apa? Gara-gara doa. Jadi memang lebih sakti dokter atau doa? Ya bodoh-bodoh. Iya, karena itu kerjasama antara syariat yang berdoa dan syariat yang mengobati dan syariat yang berobat. Itu kerjasama satu paket. Ya maulidal Mustafa yalli maqamak azim. Ini ngomong sama kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya Rasulullah itu kira-kira agung atau enggak agung? Super agung. Sangat agung. Nah, kenapa? Oh kekasih Allah mau muncul di alam nyata. Tadinya kan belum di alam syahadah, masih disimpan sama Allah Ta'ala. Tidak dikeluarkan dulu. Maka begitu mau dikeluarkan itu agung. Tapi kita kan enggak paham keagungannya. Awakmu kan enggak roh, aku enggak roh. Enggak ngerti. Cuman ngomong agung-agung lo enggak ngerti. Kamu tahu enggak saat itu apa yang Allah lakukan di jagat raya ini? Malaikat yang belum pernah turun ke dunia diturunkan sama Allah Ta'ala. Bidadari-bidadari dimasukkan ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Maryam didatangkan. Sayyidatuna Asiyah didatangkan. Ya. Didatangkan nih wanita-wanita solihat yang sudah meninggal dunia. Ini arwahnya didatangkan, bidadari didatangkan, malaikat-malaikat yang luar biasa dikumpulkan semua. Kemudian dikasih tahu sama Allah Ta'ala, ini sebentar lagi kekasihku akan muncul di jagat raya ini, di alam nyata akan muncul, disambut. Ya asraqal badru alaina, semuanya senang dia menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Agung. Lah kita ini tawassul sama kelahiran Nabi Muhammad SAW. Enggak sembarangan. Ya Allah, engkau kan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maka kami bertawassul dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya lima maka asa bijahin Nabi. Mudah-mudahan dengan berkat kebesarannya Nabi Muhammad SAW. Yahsul syifa lisakim. Yang sakit dapat asyifa. Apa itu? Kesembuhan. Berobat kemana-mana kalau nggak dapat kesembuhan ya nggak sembuh. Nah ada orang nanya, mau sembuh kok tawasul sama Nabi? Loh gimana sih? Oh, kamu mau sembuh aja tawasul sama dokter nggak apa-apa kok. Mau sembuh tawasul sama pil itu ya nggak apa-apa, betul? Lah kira-kira pil sama Nabi hebat mana? Hebat Nabi nggak bisa dibanding not ya, coba banding pil baik Nabi Rasulullah. Cuman kalau udah dibeginikan nggak paham, mohon maaf. Rasulullah SAW, makanya sahabat kalau sakit nggak pernah minta pil. Sahabat kalau sakit minta diludahi sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sakit minta air bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Diciprati tok, plek, waras, sembuh. Dulu kita kalau sakit datang ke kiai, kalau sakit datang ke habib, datang ke ulama, sakit. Minta apa? Minta disembur. Tolong disembur. Sekarang kita minta disembur gitu ya. Koncone dhewe tolong semburan, sembur tenan, buah gerujuk buah.
Tak disembur artinya air dibacain doa. Dulu begitu. Nah ini kalau kita nggak ngajari anak-anak kita lagi yang begini, Masya Allah nanti mudah putus asa itu. Sakit ke dokter sana, tabib sana, alternatif sana gak waras-waras, gak sembuh-sembuh, stres. Gitu aku mati. Saya kasih tahu ya, mati gak nunggu kamu sakit. Jadi penyakit itu bukan jalan kematian. Sopo sing ngomong penyakit jalan kematian? Mati ki sono dalane dhewe. Ana sing matine ketabrak, naudzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Ana sing matine cek olahraga, ada enggak? Wah, olahraga biar sehat. Ternyata matinya ketika olahraga. Wah, ada yang matinya ketika diet biar sehat, gara-gara dia mati. Wah, ada yang matinya gara-gara makan. Wah, biar enggak mati kamu makan. Guru-guru mangan tambah mati. Ono enggak? Wah, ono pas mangan keselak mandek sih. Gak iso ambekan. Ternyata yang dimakan tiba-tiba ada alergi, enggak ngerti. Mati itu ada jalannya sendiri. Nger loro kok mikir mati ki menungso model apa iki. Imannya iman cap apa itu? Sakit jangan mikir mati. Kalau sakit mikir sehat. Enggak ada. Kalau kamu sakit siap-siap mati, enggak ada. Dawu mardhakum, kalau sakit dawu berobatlah biar sehat. Dengan apa? Sedekah. Ya, dengan pergi ke dokter yang ahli, dengan minta doa dari orang banyak. Nah, termasuk ini. Baca qasidah tadi itu obat buat orang yang sakit. Dulu kalau saya waktu di pondok Darul Lughah wa Dakwah, itu kalau habis sholat itu ada selalu baca tibil kulub. Kenapa? Ada fulan sakit, baca tibil kulub bareng-bareng 100 kali. Tergantung penyakit ini, abot sholawatnya akeh. Loh kamu penyakitmu berat, sholawatnya sekali tok kan ya? Kurang pas gitu ya. Walaupun sholawat sekali juga menyembuhkan penyakit, tapi ya sing tenanan gitu. Nah tadi kalau lagu ini memang susah, agak susah, pakai yang seperti biasanya, tibil kulub. Cuman saya pengen variasi tuh, variasi biar hati kita itu seneng. Karena hati kita itu sangat seni. Hati manusia itu penuh dengan jiwa seni. Nanti kalau disentuh dengan irama yang pas, hatinya bisa hidup. Nanti ganti irama begini, hatinya hiduplah lagi. Asal kalimatnya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Lanjutannya. Qulu bisidqil laja, ucapkan dengan sidqil laja, benar-benar ngemis. Rujuk ilallah, minta tolong sama Allah. Ya Rabbana, ngomong ngecedak nomik muli. Ya Rabbana, ya Karim. Musok suaranya padha mbek aku, lek sing enak to. Qulu bisidqil laja. Qulu bisidqil laja. Ya Rabbana ya Karim. Lihat nih, ngomong sungguh-sungguh. Ya Rabbana ya Karim, duhai Tuhanku, duhai Tuhan kami ya Karim. Ini aja kamu ulang-ulangi, hajat mau kabul, asli. Coba share ya gitu. Engkau kabul kabeh repot ya. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim. Atau engkau panggil nama Allah ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh loh, belakang lunas. Alhamdulillah kan lunas ya. Sak pajak-pajak tak bayar kabeh, lunas. Karena apa ya? Karena banyak doa, salah satunya waktu saya umroh kemarin, yang kemarin itu 2 bulan yang lalu. Itu ketika saya sa'i Safa Marwah, wiridnya cuma satu. Ya Karim, ya Karim. Gusti Allah sing moho lomo. Ya Allah yang lomo, aku butuh duit. Gimana gitu ya? Bengok, butuh duit kok. Ya Allah mumet ya Allah. Cetok. Asli raceto, nggak jelas. Yang sidqil aja, sungguh-sungguh gitu loh, gedor langit. Ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Orang sakit kok, ya Allah, aku loro ya Allah. Ya enggak gitu, ya Allah, Allahumma ya Syafi. Kan suruh manggil apa ya? Ya Syafi, ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku. Semangat kono, ben penyakitnya dredeg wedi. Waduh, dicelukno Gusti Allah. Ayo minggat yo, ngono lho ya. Paham enggak? Jadi penyakit itu makhluk atau bukan makhluk? Penyakit itu makhluk. Kalau kamu panggilkan Tuhannya, penyakitnya yang dredeg. Waduh, lah sing duwe teko. Minggir aku. Sehingga walaupun orang kena penyakit, kalau dekatnya sama Allah itu penyakitnya nggak ganggu dia.
Penyakitnya cuma ngomong, maaf ya, saya sedang menjalankan tugas. Oh iya, silakan bertugas ya. Tapi jalankan tugas dengan baik, jangan ganggu ibadah loh kamu. Jangan jadi temannya setan kamu. Kamu hambanya Allah, ngajak saya taat bukan ngajak saya maksiat. Saya ngapik ya, loro ya loro tapi jangan nganti aku kroso, Masya Allah. Itu orang-orang soleh kalau sakit gitu, penyakit diajak ngobrol. Waras mau gendeng, ngomong apa? Kan ya Syafi, Allahumma ya Syafi. Isfi bisyifa'in ajil, dengan kesembuhan yang segera, enggak ada ya Allah sembuhkan saya seminggu lagi ya rono. Donga model apa? Doa model apa? Kalau udah sedikit aja sungguh-sungguh sembuhkan segera. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ajil, segera, tunai, kesaiki. Enggak, sembuhkan saya ya 2 bulan lagi ya Allah. Ini model apa? Sopo saya ngajari? Siapa ngajari? Enggak ada, yang ngajari semacam itu bisyifa'in ajil. Sungguh-sungguh minta bisidqil laja ya Rabbana ya Karim jud bil awafi, curahkan dengan kedermawan. Jud itu dengan dari Jawa, dengan kedermawananmu curahkan. Bukan karena usaha kita, mungkin berobatnya enggak cukup, obatnya kurang mandi, mungkin obatnya rodok murah, kurang cespleng gitu kan ya. Ya mungkin obatnya mangan kates ya, kurang memenuhi syarat mungkin obat yang dia makan. Jud, kamu yang memberi ya Rabb, dengan kemurahanmu, bil awafi, beri kami afiah. Karena ada orang itu sehat tapi sakit, sehat tapi nggak pernah syukur dengan kesehatannya. Ini kena balak nggak kerasa. Itu sakit yang sejatinya. Ada lagi yang udah sakit sekalian, tambah gersulo. Ya Allah, kurang ibadah apa aku ini? Kok masih dikasih sakit? Itu yang ahli maksiat kok nggak kamu kasih penyakit, itu kan kurang ajar. Gitu. Ini balak ini. Ini kena bencana yang luar biasa. Jud bil awafi wabadir bisyifa lil kalim. Wabadir, lagi-lagi badir. Segera ya Allah. Orang bitaan nih, ya Allah, ya sembuhkan saya bertahap pelan-pelan. Yang penting waras. Orang ngono, wabadir, segera sembuhkan. Orang-orang yang sakit, didoakan. Nah kita kalau hobinya doakan orang tuh enak loh. Krungu sing didongake waras seneng, ya Allah alhamdulillah, itu berkat doa gitu, dia enggak ngerti itu. Gak usah ngomong sama orangnya, gara-gara dongaku loh, gak usah. Itu di hati kita yakini gitu, seneng ya Allah, mudah-mudahan itu karena doa-doa kami. Ya itu kerjanya wali itu cuman gitu, ndongake sing loro, sing utange ra waras-waras tuh ya. Ndak lunas-lunas didoakan agar lo lunas. Yang mumet biar pusingnya hilang. Orang soleh itu kerjanya cuman gitu. Gak ada kerjaan yang lain. Nah kita diajari gitu. Sambil nyanyi ndonga, nyanyi ndonga. Jelas semuanya? Tambah dikit lagi boleh? Tambah dikit tapi insya Allah manfaat buat saya dan antum semuanya barokah. Ilmu sehat. Kalau dengar kata sehat, bencananya orang zaman sekarang dengar kata sehat itu langsung melihat fisiknya. Betul? Dengar sehat, langsung di telinganya apa? Fisiknya. Padahal lagu Indonesia Raya itu yang disuruh dibangun apanya? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Untuk saya dan antum semua, yuk pikirnya disesuaikan Indonesia Raya tadi. Bangun jiwa, baru bangun badan. Sehat, langsung ngecek hati. Hatiku sehat gak ya? Hatiku sehat enggak? Pikirannya ke situ dulu. Baru mikir fisik, sehat atau tidak. Kejar itu kesehatan ruhani dan kesehatan jasmani. Karena kalau ruhaninya sehat, jasmaninya itu ikut walaupun sakit akan ikut. Contoh, boleh saya ngasih contoh. Kamu punya mobil, bannya kempes. Berarti mobilnya ini fisiknya rusak atau enggak rusak? Rusak. Tapi mesinnya 5000 cc. Mesinnya 5000 cc. Kamu gas pelan-pelan, jalan atau enggak jalan? Jalan. Walaupun gludak, tapi jalan kan ya? Jalan. Lah kamu punya mobil, bannya baru semua empat-empatnya. Empat-empatnya baru semua. Tapi mesinnya di starter saya mau nanya, jalan enggak ini? Enggak jalan. Jadi yang penting mana dulu? Mesinnya dulu atau bannya? Nomor 1 mesinnya dulu. Iso melaku apa enggak? Bagus toh enggak? Kalau sudah ruhaninya kuat,
Fisik yang rusak itu pun bisa diangkat jadi sehat. Bisa diangkat jadi sehat. Maka ruhani dulu, ruh. Nah, ruh ini akan sangat kuat kalau kita jaga sholat 5 waktu berjamaah. Jangan pernah merasa sholat kalau masih belum jamaah. Kita buat gitu. Aku kok sholat gak jamaah ya, kaya kene urung sholat, golek jamaah. Ya meskipun sholat sendiri ya sholat. Tapi buat kita tuh ya bawa naik kelas tuh loh. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai punya cucu kok. Kelasnya sholat ijen terus gak tahu jamaah. Naik kelas, saya harus sholat berjamaah. Meskipun imamnya fasik, imamnya pemabuk, tapi ketika sholat gak mabuk. Misal ada orang ahli mabuk, mendem. Adzan duhur, Allahu Akbar, sadar deh, wah duhur. Ya duhur. Masuk masjid dia sudah bersuci, gak mendem, bekas-bekas mabuk udah hilang. Waras total, masuk masjid mau sholat duhur. Lah karena tadi dia banyak acaranya, resik-resik dan sebagainya, jamaahnya udah bubar. Jamaahnya udah bubar. Lah kok Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus masuk masjid, ketemu wong mendem lagi sadar. Terus saya mau gini, itu dikenal pemabuk, tak sholat di weweh. Gitu? Enggak. Lebih baik saya sholat, tadi pemabuknya udah sholat duluan ijen toh, Allahu Akbar. Saya akan sholat di belakangnya. Jadi makmum. Itu lebih utama daripada saya sholat sendiri entah 5.000 kali, 7.000 kali. Karena sholat jamaah itu pahalanya luar biasa. Nah ini yang harus kita didik, ruhani itu kuat dengan to'at. Maksiat, lawan. Kalah, lanjutkan untuk ngelawan lagi. Minta ampun, ya, minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah amal solehnya. Kalau udah ruhaninya sehat, nanti jasmaninya ikut. Sambil kita cek jasmani kita. Mohon maaf saudara-saudara, ini banyak orang kena penyakit aneh-aneh ini gara-gara apa? Mulutnya nggak dijaga, kabeh diuntal. Saya itu salut sama kambing. Kambing itu sangat perikambingan. Kambing itu kalau mau makan ya mikir-mikir, kayu nggak diuntal, kayak kayu, telepeh, suket, betul. Suket kemah-kemah, kayu dilepeh. Kambing makan milih-milih, menungso kabeh dilek. Masya Allah. Lep. Lagi weteng ki yono kapasitasnya. Perut manusia itu ada kapasitasnya. Kemampuannya dia untuk mengolah itu juga ada ukurannya. Lah kalau dipakai terus yang tadinya ini cuman buat giling yang empuk-empuk terus kayak kasar terus, lama-lama ya kesel deh. Begitu dia kesel mulai rusak, akhirnya yang diproduksi kacau. Produksinya nggak beres, masuk yang nggak beres tadi ke dalam darah, masuk ke otak, otaknya jadi nggak karu-karuan, mikir welek, mesum tok otaknya. Itu dari makanan yang nggak beres juga, yang haram-haram masuk. Kemudian jadi otaknya nggak diajak taat nggak mau. Kemudian jadi lemes badannya dan lain sebagainya. Karena semua diuntal. Lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat sehat-sehat. Kenapa begitu? Karena kalau makan, kalau nggak lapar nggak makan. Belum kenyang sudah berhenti. Ini makom tinggi. Lah kita jangan yang itu aja. Kabupaten. Kita makom orang awam saja. Gimana itu? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Nah, ini enggak, sepertiga untuk makan, sepertiga makan lagi. Sepertiga makan lagi. Lah minum air tahu jalannya Bib nanti Bib. Angger di lek ngono lak golek dalan dhewe banyu kok. Lah kalau nafasmu nanti bagaimana? Wah, Habib kayak enggak pernah belajar ilmu tauhid. Nyawa enggak bergantung daripada sepertiga makan, sepertiga ini. Enggak, Bib. Waktunya mati ya mati. Masya Allah. Bukan begitu, itu ilmu tauhid untuk di hati, tapi praktek hidup sesuaikan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi hidupnya enak. Makanya saya kalau diundang pengajian, cek tuh. Saya kalau diundang pengajian, selesai ceramah saya langsung pulang kan. Gak mampir ke meja makan, gak mampir ke tempat makan. Kenapa begitu? Saya takut susah nolak hidangan-hidangan yang dihidangkan indah-indah itu. Ono sing kakap, ono sing gurame, ono sing udang, ono sing wedhus. Ono gajah, ono itu nih. Mungkin cepakno sisan tuh ya. Kuda, jaran, lengkap semuanya ada. Ini kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kan bahaya.
Makanya saya habis ceramah langsung pulang. Itu cara menyiasati mengurangi makan yang aneh gitu. Clear semuanya? Nasihat Pak Novel Al-Idrus untuk semua sahabatnya di negara kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada dan yang di luar negeri serta umat Islam dimanapun. Biasakan makan kates alias pepaya tiap hari. Kalau bisa pagi, sore, enggak bisa pagi saja. Murah meriah, minimal itu untuk mengimbangi racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Clear? Enggak doyan Beb. Gitu. Waduh Masya Allah. Ini bukan masalah doyan dan enggak doyan. Pengen sehat atau pengen sakit. Dah. Orang kalau sakit, obat ki pahit gak doyan ya dilek. Betul? Pilih mana? Minum obat atau makan kates? Makan kates. Yo kates ki murah. Ini saya begini kan juga untuk menyenangkan UMKM ya. UMKM yang jualan kates-kates itu jadi seneng tuh. Wah Habib Novel promosikan kates kami ya. Produksi dalam negeri, petani berbahagia. Orang mangane sing pizza, donat. Ngono-ngono dok kates gak pernah disentuh. Makan yang lain gak jadi masalah sing halal, tapi kates makan. Buah-buahan yang paling murah enak itu kan kates. Bib, jangan-jangan Habib pinter ceramah gara-gara makan kates? Iya. Bapak pada nomano aku. Iya emang kates ini punya khasiat yang luar biasa. Clear? Pengen sehat atau sakit? Sehat. Karena saya banyak dapat keluhan teman-teman yang sakit. Tapi ketika sehat diajari hidup sehat pada tidak mau. Habib, saya lihat Habib kok semua dimakan. Iya betul semua saya makan. Tapi kamu cek makan saya. Makan saya enggak seberapa. Cuman saya pakai untuk hal-hal yang luar biasa. Nyopir. Mangsamu gak kesel apa? Lah saya nyopir gerak terus gitu. Lah kamu habis makan plek turu. Habis makan duduk, manggro, bar kuwi asam urat. Setelah itu kepalanya tersumbat. Naudzubillah min dzalik. Jaga kesehatan. Saya ngomong begini karena ini udaranya ya Masya Allah panas atau dingin. Kemudian pencemaran lingkungan ini kan luar biasa. Dan kita kalau makan nggak pernah ngecek. Ini kan banyak orang yang hobinya makan di luar, gak bisa ngecek. Lain kalau makan di rumah kan tahu bagaimana proses masaknya dan lain sebagainya. Maka banyakin doa, sama juga diimbangi makan buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Beb, ini pengajian kok ngajarkan begini. Lah pengajian ini ngajari urip. Orang mong qalallahu ta'ala tapi gak paham awakmu. Ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Nah itu penjabarannya apa? Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Penjabarannya begini nih, makan tuh milih yang halalan, thayyiban. Nah ini kalau tidak dijelaskan di pengajian, mau dijelaskannya di mana? Clear semuanya? Jadi mau makan apa? Yo kates, telo, pohong, lento, belanggreng, kabeh dipangan, menungso. Beda sama kambing, kambing selektif, betul ya? Kambing selektif. Macan dulu, terakhir. Pernah ketemu macan makan suket? Enggak ya? Enggak mau ya macan ya? Selektif, milih dia. Tapi kalau manusia, semua dimakan. Ya semua dimakan. Memang boleh asal halal, tapi ya ojo wala tusrifu ya. Jangan berlebihan. Semoga berkah dan manfaat. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa banyak orang yang kelihatannya hidup tapi sejatinya mati. Begitu pula sebaliknya. Hidup itu ketika kita paham siapa yang ngasih hidup. Hidup itu ketika kita paham bahwa kita bisa hidup hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Hidup itu ketika kita paham bahwa hidup itu bukan karena usaha, tapi karena anugerah.
sehingga dalam hidup tak ada lagi kesombongan. Inilah hidup yang sebenarnya. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan, jagalah hati kita agar tidak mati. Ketika hati telah mati, maka hal yang sangat mengerikan akan terjadi. Kita tidak akan bisa menikmati, tidak akan bisa merasakan kebahagiaan, tidak bisa merasakan karunia Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menikmati keindahan dalam hidup. Hati ibarat mesin sebuah mobil. Jika mesinnya mati, sebagus apapun mobilnya tidak bisa dijalankan. Hidupkan hati dengan banyak zikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersolawat, mendatangi majelis ilmu, kumpul dengan orang soleh, sedekah, dan lain sebagainya. Ketika hati kita sehat, maka raga kita akan sehat. Kemudian di antara menjaga raga, badan, agar tetap sehat adalah dengan menjaga pola makan, yaitu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, atau membagi tubuh sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas, serta makan dengan makanan yang halalan thayyibah, artinya halal dan bergizi. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Al-Idrus sampaikan, dan semoga segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.